Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia, siang atau sore yang berbahagia ini kita bisa kembali mengkaji dan mempelajari satu pelajaran yang sangat berharga yang akan kita jelaskan bersama, yaitu tentang semua ada SOP dan aturannya. Termasuk dalam hal ini adalah agama kita. Agama kita adalah agama yang sempurna. Syarat dan aturan dalam beragama ini telah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ketika seseorang menjalankan sesuatu dengan SOP-nya, maka tentunya dia akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Demikian juga dalam masalah beragama. Jauh lebih penting dari sekadar aturan pekerjaan, aturan di sekolah dan lain sebagainya. Kita ambil contoh, aturan lalu lintas dibuat agar pengendara mentaati dan keselamatan itu kembali kepada si pengendara itu sendiri. Maka ketika seseorang menjalankan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan dari syariat Islam ini, maka akan kembali manfaatnya kepada yang menjalankannya. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah selama 23 tahun. Dari mulai fase Makkah kemudian ke fase Madinah. Dari setiap fase-fase yang Rasul jalankan dan sampaikan kepada kaumnya, itu semua sesuai dengan tuntunan aturan wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tatkala wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan belajar, membuka dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan pentingnya membaca ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syar'iyah, terutama yang berkaitan dengan mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sepanjang pembahasan
dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak kaumnya agar mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya pengenalan. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala itu ditanya, bagaimana urutan-urutan aturan-aturan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya yang saat itu kerusakan menjangkit di berbagai sektor kehidupan. Masyarakat yang terbiasa dengan melakukan transaksi riba, masyarakat yang terbiasa dengan perzinahan dan minum khamr, masyarakat yang sudah tidak lagi menyembah kepada agamanya Ibrahim, justru mereka beragam sesembahan yang mereka sesuaikan dengan kehendak hawa nafsunya. Dan tidak jarang terjadi pertempuran, peperangan satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Maka Aisyah ditanya, ayat apa yang pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu taala menjawab bahwa ayat dan surat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat-surat mufassal, surat-surat yang pendek, surat-surat yang menjelaskan tentang mengenal Allah, membenarkan Rasulnya, dan meyakini hari kiamat. Tiga pembahasan itu sangat mendominasi dari pembahasan surat-surat Makkiyah. Lalu Aisyah menjelaskan kenapa ayat dan surat-surat mufassalat tadi yang turun pertama kali kepada Rasul tidak larangan berzina, larangan minum khamr. Tentunya kata Aisyah, kalau ayat-ayat itu yang turun, maka orang-orang akan mengatakan, saya tidak akan meninggalkan zina, saya tidak akan meninggalkan minum khamr. Tetapi yang pertama kali diajarkan adalah 3 poin tadi. Karena kalau pembahasan 3 hal tadi sudah terpatri di dalam kolbunya, sudah kemudian mengena hatinya tentang mengenal Allah, membenarkan Rasul, dan meyakini ada hari pembalasan, maka hati manusia itu akan luluh dengan segala perintah beban yang diberikan kepadanya. Karena itu benar yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan bagaimana kondisi masyarakat Madinah ketika telah diajarkan tentang mengenal Allah dan seterusnya tadi. Ketika ada larangan-larangan tidak boleh minum khamar, diharamkan, maka mereka bersegera untuk meninggalkannya. Ketika ada perintah, mereka bersegera melakukannya. Itu dibuat, dilaksanakan karena ada aturan wahyu yang kemudian dijalankan oleh Rasul dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, sampai akhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka agama Islam ini telah sempurna. Agama Islam ini sudah sempurna dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana tidak sempurna agama Islam ini jamaah? Perkara-perkara yang sifatnya sepele pun Islam membahasnya, Islam menjelaskannya. Bahkan ada penjelasan yang begitu runut dan sempurna. Bagaimana Islam mengajarkan buang hajat, bagaimana Islam mengajarkan adab makan, adab minum dan lain sebagainya. Apalagi kebutuhan manusia melebihi hal itu dari makan dan minum, itu mengenal Allah, agama Islam dan nabinya, maka penjelasannya dengan penjelasan yang sempurna. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, para ulama menyampaikan bahwa ayat yang terakhir yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Maidah ayat 3. Surat ini sebagaimana disampaikan oleh Imam At-Tabari turun di waktu dan di tempat yang sangat mulia, yaitu di Padang Arafah, di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, di waktu juga yang sangat istimewa karena Al-Hajjul Arafah. Inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Saat itu Rasulullah SAW berdiri lantas menyampaikan tentang kesempurnaan agama Islam. Lalu turunlah firman Allah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan agamamu, telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan di dalam tafsirnya, hadhihi akbaru ni'amillahi ta'ala ala hadhihi al-ummah haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Ini adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu telah disempurnakan agama Islam. Fala yahtajuna ila dini ghairihi, yang tidak memerlukan kepada agama yang lain. Wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim, dan tidak butuh kepada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada ja'alahu Allahu khatamal anbiya, karena itulah kemudian Nabi Muhammad menjadi nabi terakhir. Wa ba'athahu ilal insi wal jin, Allah mengutusnya kepada bangsa manusia dan bangsa jin. Fala halala illa ma ahallahu, tidak ada yang halal kecuali yang Rasul halalkan. Wala harama illa ma harramahu, tidak ada yang haram kecuali yang beliau haramkan. Wala dina illa ma syara'ahu, tidak ada agama, tidak ada ibadah kecuali apa yang ia syariatkan. Wa kullu syai'in akhbara bihi fahuwa haqqun wa sidqun la kadhiba fihi wala khulfun. Segala sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan adalah kebenaran, tidak ada kedustaan di dalamnya.
adlan fi awamiri wan nawahi, mengandung unsur keadilan di dalam perintah dan dalam larangannya. Falamma akmalad dina lahum tammatin ni'matu alaihim, ketika Allah menyempurnakan agama ini, maka selesai dan sempurnalah agama kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kemudian Imam Ibnu Katsir mengakhiri perkataannya dengan fardahu antum li anfusikum, maka hendaknya kalian ridha terhadap diri kalian atas agama ini. Fa innahu dinul ladzi radiyahu Allah wa ahabbahu wa ba'atha bihi afdal rasulihil kiram wa anzala bihi asrafa kutubih. Kata beliau, bagaimana mungkin agama Islam ini tidak sempurna? Agama yang Allah mencintainya, meridainya, Allah mengutus sebaik-baiknya nabi dan rasul dan menurunkan sebaik-baiknya panduan, yaitu Alkitab. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, karena itu di dalam agama Islam tidak butuh kepada tambahan apalagi pengurangan. Yang namanya sudah sempurna tidak perlu ditambahin. Ditambahin menjadi tidak sempurna, menjadi kelebihan. Dikurangin juga sama. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, prinsip-prinsip dalam peribadahan kepada Allah, pengaturan dalam syariatnya ini telah selesai dan kelar. Rasulullah SAW menjelaskan seluruh kebutuhan umatnya sampai akhir zaman, sehingga beliau menyampaikan ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah, tidak ada yang tersisa dari kebaikan yang menghantarkan ke surga kecuali telah aku jelaskan kepada kalian. Tidak ada keburukan yang menjerumuskan ke dalam neraka kecuali juga telah aku jelaskan. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Abdullah ibnu Abbas menyampaikan ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama kalian ay wahwal Islam, yaitu agama Islam. Akhbarallahu nabiyahu wal mu'minina annahu akmala lahumul iman, bahwasanya Allah mengkhabarkan kepada nabinya dan kaum muslimin, sesungguhnya Allah telah menyempurnakan kepada mereka keimanan. Fala yahtajuna ila ziyadati abada, karena itu tidak butuh agama Islam ini kepada tambahan sampai kapanpun. Wa qad atamahu Allahu fala yanqusuhu abada, dan Allah telah menyempurnakannya, tidak mungkin ada kekurangan. Wa qad radiyahu Allahu fala yaskhatuhu abada, Allah telah meridhoinya dan tidak mungkin ada kebencian darinya. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, apalagi banyak sekali tawaran-tawaran dan konsep-konsep modernisasi dan lain sebagainya terhadap Islam. Maka kita kembali kepada Al-Qurun Al-Mufaddalah, generasi terbaik dari umat ini jamaah, bahwasanya agama Islam ini telah sempurna dan kesempurnaannya terlihat dari ajarannya. Sehingga kita melihat bagaimana para ulama di dalam beribadah, di dalam berakidah, maka kita tidak akan menemukan bagaimana mereka melakukan suatu amalan
melebihi apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Taala, karena itu kita perlu membahas minimal 3 bahasan sisi kesempurnaan dari agama Islam ini. Yang pertama, Islam ini datang dari zat yang maha sempurna. Karena itu zat yang maha sempurna, apa yang diciptakannya itu adalah kesempurnaan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 14, Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah meridhoi agama Islam dengan ayat tadi, maka bisa dipastikan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna, dan yang menyampaikan kesempurnaan agama Islam adalah zat yang maha sempurna. Karena itu mustahil agama Islam ini ada kekurangan. Mustahil agama Islam ini belum sempurna. Padahal kita tahu bahwasanya Islam ini yang mensyariatkannya adalah zat yang maha sempurna. Islam ini dibawa oleh seorang nabi dan rasul yang paling dicintai Allah. Islam ini dipandu, dibimbing oleh sebaik-baiknya kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Dari ketiga hal ini jamaah, mustahil Islam ini belum sempurna. Pembahasan apa yang saat ini terjadi dan yang akan datang, Islam sudah membuat kaidah-kaidah, membuat aturan-aturan yang mustahil pembahasan-pembahasan yang baru ini kemudian Islam tidak membahasnya. Contoh diantaranya jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang terbaru ini yang ramai diperbincangkan di ranah nasional, yaitu yang berkaitan dengan mata uang kripto. Ada nggak di zaman Rasul? Tidak ada. Tapi kaidah-kaidahnya sudah apa? Sudah disebutkan. Jual beli online ada nggak? Hah? Belum. Online baru sekarang aja. Nama online saja baru. Tapi kaidah-kaidahnya dalam agama Islam telah disebutkan, dijabarkan dengan sempurna. Hal yang belum ada sekalipun jamaah, dan di satu saat nanti itu ada, maka Islam telah menjelaskan secara global dan diperinci oleh kemudian para ulama. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita tidak perlu ragu dengan kesempurnaan agama Islam ini jamaah. Islam lahir dari zat yang sempurna, dibawakan oleh sebaik-baiknya Rasul, dan dipandu oleh sebaik-baiknya kitab, yaitu Al-Quran. Yang kedua jamaah, bahwasanya agama Islam ini menjelaskan awal dan akhir kehidupan manusia, bahkan alam raya ini. Allah jelaskan, Rasul sampaikan, dan Al-Quran mengabadikan.
semua dari kehidupan makhluk yang besar sampai yang kecil. Bahkan kehidupan manusia adalah dari tujuan mereka diciptakan beribadah kepada Allah, mustahil luput dari pembahasan ya dalam agama Islam ini. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari yang satu, yaitu Adam. Ada di sini bukan keturunan Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa darinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, karena sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Ayat ini jamaah yang sering disampaikan oleh khatib, oleh dai, oleh mubalik di dalam khutbahnya, menyampaikan permulaan kehidupan manusia, dan tujuan manusia diciptakan adalah wattaqullah, agar kalian ini beribadah kepada Allah. Jika awal dan akhir kehidupan manusia ini dibahas dengan gemilang, maka tidak mungkin syariat tidak menyempurnakan agamanya, padahal agama adalah kebutuhan hambanya dalam aktivitas kehidupannya. Contohnya misalnya jamaah, antum kerja diterima dengan durasi akad kontrak 4 tahun. Mustahil perusahaan PT atau pabrik tersebut tidak menjelaskan SOP kerjanya, tidak menjelaskan tujuan dari produk yang dibuat, perusahaan yang dibangun. Mustahil. Lantas antum datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak ya dari aturan-aturan dan target-target yang ingin dicapai. Mustahil. Apalagi agama ini jamaah yang mengatur manusia dari mulai mereka hidup pertama kali dan nanti yang terakhir meninggal. Dari perjalanan hidup kita sampai kita meninggal kembali, agama Islam ini telah sempurna membahas, mendudukan perkara yang kita butuhkan. Lau kana min ghairillah, sekiranya agama ini bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka akan terjadi kontradiktif. Karena sempurna itulah kemudian tidak ada kontradiktifnya. Saking sempurnanya jamaah. Karenanya keislaman seseorang tidak bisa diukur dari kelahirannya diakikahin, sunatannya disyukurin, pernikahannya ditemenin, diwalimahin, meninggalnya ditahlilin. Kemudian orang itu disebut
identitasnya seorang muslim. Tidak begitu jamaah. Ada syariat-syariat yang mengatur, dan yang mengatur syariat ini adalah zat yang maha sempurna, yang disampaikan oleh sebaik-baiknya nabi, yang dipandu, dibimbing menjadi panduan kitab yang paling terbaik, yaitu Al-Quran. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, sisi kesempurnaan agama Islam yang ketiga adalah Nabi Muhammad telah menjelaskan semua kebutuhan umatnya dalam beragama. Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala mengatakan, man ibtada'a bid'atan fil Islam yarahu hasanah faqad zama anna Muhammada khanar risalah. Siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini dan dia menyangka bahwasanya hal itu baik, padahal Rasul tidak menjelaskannya, tidak menyampaikannya, dan orang-orang ini beranggapan bahwasanya ini kebaikan, maka kata Imam Malik bin Anas, sungguh dia telah menuduh Rasul berkhianat. Karena mustahil Rasul menyembunyikan kebaikan yang menghantarkan ke surga atau keburukan yang mencegah darinya ke dalam neraka. Mustahil. Hal itu bisa kita lihat jamaah dari apa yang disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, juga di dalam Sunan Ibnu Hibban rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi meninggalkan kami, itu wafat. Wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fi hawa, tidaklah seekor burung yang terbang di atas udara dengan sayapnya, illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman, kecuali beliau menyampaikan kepada kami terbangnya burung dengan sayapnya mengandung ilmu. Ada ilmu di sana. Burung yang terbang, Rasul menyampaikan kepada para sahabat, itu mengandung ilmu. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul menyampaikan sabdanya selepas menyampaikan ada ilmu ketika burung itu terbang. Rasul mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu apapun yang menghantarkan ke dalam surga atau menjauhkan dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan. Karena itu dalam riwayat Muslim jamaah, Rasul menyampaikan dalam sabdanya ketika menyebutkan tentang burung, Rasul mengatakan, lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih, sekiranya kalian ini tawakal sebagaimana tawakalnya burung
la razaqakum kama yarzuqut thair, maka kalian ini akan diberikan rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Pergi dalam kondisi lapar dan pulang dalam kondisi kenyang. Bentuk tawakalnya burung bukan diam di sangkarnya, tapi apa? Bekerja. Dia keluar mencari ma'isyah. Itu Rasul jelaskan. Sekedar burung. Dan pembahasan tentang burung di dalam Al-Quran ataupun juga hadits Rasul sangatlah banyak. Jika tentang perburungan saja Rasul jelaskan, apalagi tentang agama dan syariat ini jamaah. Perkataan yang kedua, perkataan dari Abu Dzar Al-Ghifari dalam kondisi dan riwayat yang lainnya. Beliau mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa indana minhu ilmun. Rasul meninggalkan kami, wafatnya Rasul. Wa ma ta'irun, tidak ada burung yang terbang dengan sayapnya ketika Rasul hidup kecuali menjelaskan di sana ada ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini yang membuat syariatnya adalah zat yang maha sempurna, disempurnakan penyampaiannya oleh Nabi yang sangat mulia, dan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, yang di dalam Al-Quran disebutkan Al-Quranul Majid dan sifat-sifat yang lainnya. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala lana al-musyrikun, bertanya kepadaku orang-orang musyrikun. Dalam riwayat lain mengatakan bahwa yang bertanya adalah orang-orang Yahudi. Bertanya kepada Salman Al-Farisi, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Kata orang-orang Yahudi itu, qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Apakah Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu sampai cara buang hajat? Faqala ajal, kata Salman Al-Farisi, betul. Bahwasanya kami dilarang menghadap kiblat dan membelakangi ketika kami buang hajat. Tuh, sekedar buang hajat saja dibahas oleh agama kita yang sempurna. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana lakum bimanzilatil walidi u'allimukum. Perumpamaan aku atas kalian seperti seorang ayah yang mengajari anak-anaknya. Maknanya jamaah bahwa Rasulullah SAW mengajarkan sahabat-sahabatnya dan umatnya segala kebutuhan, dan tidak ada kebutuhan bagi seorang hamba melebihi kebutuhan mengenal Allah, agamanya dan Rasulnya. Itu diajarkan. Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya,
qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan kami berkhutbah dengan khutbah yang sangat panjang. Ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dzalik. Kata beliau, tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam tinggalkan satu pun yang juga di tempatnya itu peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang akan terjadi ila qiyamis sa'ah illa haddatsa bihi. Beliau menyampaikan dalam satu khutbahnya satu pembahasan yang sampai hari kiamat terjadi dibahas saat itu secara total. Hafidhahu man hafidha wa nasiyahu man nasiyah. Hafallah para sahabat yang memiliki kecerdasan, daya tangkap yang sangat besar, maka mereka ada yang hafal dan ada juga yang lupa. Hadis Hudzaifah ini menunjukkan bahwasanya kata beliau ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi ila yaumil qiyamah. Tidak ada yang luput dari pembahasan Rasul sampai hari kiamat pun dibahas secara gemblang. Menunjukkan bahwasanya agama Islam ini agama yang telah sempurna. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Imam Ahmad menceritakan dalam musnadnya, hadatsana Ja'far ibnu Aun, bercerita Ja'far ibnu Aun dari Abul Umais, dari Qais bin Muslim, dari Tariq bin Shihab, qala Ja'a rajulun minal yahudi ila Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu faqala. Ada seorang Yahudi yang datang kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan di masa kekhalifahannya Umar ibn Khattab ada orang Yahudi yang datang kepada beliau. Lalu dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum lu alaina ma'syarul yahud nazalat latakhadna dzalika liyawma 'idan. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya kalian membaca satu ayat dalam kitab kalian. Sekiranya ayat itu turun kepada kami, maka kami akan jadikan ayat yang turun pada waktu itu menjadi hari raya. Umar takjub, ayat mana yang kau maksud? Qala qauluhu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Orang Yahudi hafal. Umar ta'ajub, wallahi inni la'a'lamul yawma alladhi nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam was-sa'ata allati nazalat fiha ala rasulillah najalat Aisyata Arafah fi yaumil Jumu'ah. Kata Umar, sesungguhnya aku pun tahu bahwasanya turun kepada Rasul satu ayat yang turun di waktu yang sangat mulia, di hari Arafah, tepat pada hari Jumat, di bulan yang sangat mulia yaitu Zulhijjah, di padang Arafah turun ayat ini. Bukan berarti turunnya ayat
ayat 3 dalam surat Al-Maidah mesti dijadikan hari raya sebagaimana usulannya orang Yahudi, bukan. Tapi orang Yahudi tahu kadar betapa sempurnanya agama Allah, dan Allah yang mengatakan telah aku sempurnakan untuk kalian dan telah aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Lantas tambahan dan pengurangan mana yang kalian kehendaki? Kalau Islam ini sudah apa? Sempurna. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, karena itu kalau kita membahas, mengkaji dan mempelajari tentang Al-Quran, tentang hadis, dan meyakini dan membenarkan serta mengamalkan kandungannya tanpa ragu kita untuk membenarkannya, maka banyak ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul sejalan dengan perkembangan zaman sesuai dengan tempat dimanapun. Ya, ketika orang-orang di zaman itu dihebohkan dengan bertemunya air tawar dan air laut, Al-Quran sudah membahasnya. Ketika orang-orang dikagetkan bahwasanya di dalam satu laut terdapat api yang sangat besar, yang dimana secara sifatnya api itu akan padam dengan air. Dalam surat At-Tur Allah telah membahasnya. Wal bahril masjur, dan di dalam lautan itu ada api yang bergejolak. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, karena kita tidak perlu ragu tentang kesempurnaan agama ini. Al-Quran membahas secara sempurna apapun tema bahasannya. Antum mau dari segi apa Al-Quran ini dikaji dan dipelajari? Ketika ilmuwan, para medis meneliti, mengkaji tentang pertemuan sperma dan ovum, kemudian disebutlah menjadi janin, Islam ini cukup membahas, menyebutkan surat Al-Alaq. Al-Alaq itu sesuatu yang menempel pada dinding rahim, disebut apa itu? Kalau di kita, itu buah yang akan menjadi janin. Tidak perlu penelitian. Islam sudah membahas. Ya, Islam sudah membahas dengan sempurna. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ketika Al-Quran membahas tentang binatang, bagaimana Al-Quran membahas tentang binatang dengan pembahasan yang sangat sempurna, cukup hanya menyebutkan mudzakar atau muannats. Kata yang dipakai itu butuh penelitian yang sangat panjang. Ya, butuh penelitian yang sangat panjang. Ketika Al-Quran berbicara tentang surat Al-Ankabut, apa Al-Ankabut itu? Laba-laba. Di dalam surat Al-Ankabut ada pembahasan tentang laba-laba, di mana Allah menggunakan kata fi'lun madhi dhamir muannats yang menunjukkan bahwasanya, kata para ulama tafsir,
laba-laba yang berada di sangkarnya, di tempatnya, bisa dipastikan itu yang betina. Tidak perlu penelitian. Hanya dengan kata dhamir muannats tadi, ulama menyimpulkan yang berada di dalamnya adalah apa? Si betina. Antum dengan cara apa pengen tahu jantan dan betinanya si laba-laba? Rek di Korean? Gak akan bisa. Islam sudah membahas jauh-jauh hari. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Karena itu semestinya kita makin yakin tentang agama yang kita peluk ini, semakin mensyukuri dan menikmati menjalankan syariat yang Allah dan Rasulnya tetapkan kepada kita. Karena itu ketika ada hal yang baru, adanya pengurangan atau tambahan, maka kita bisa mengukurnya dengan beberapa cara. Agar kita tahu bahwasanya seluruh ibadah telah dijelaskan tata caranya. Ibadah wudu, sampai para sahabat itu melihat, memperhatikan bagaimana tata cara wudu Rasul. Bahkan mengklaim satu dengan yang lainnya, seperti Utsman bin Affan dan Abu Hurairah. Mereka mengatakan bahwa seperti inilah wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan bagaimana Rasul mengusap kepala. Ada yang dari tengah ke depan, ke belakang, ada yang dari depan dulu kemudian ke belakang, dibalik ini sampai mereka tahu seperti itu. Ketika membasuh telinga ada bima'in jadid, mengambil lagi dengan air yang baru. Ada yang mengatakan karena telinga bagian dari kepala sehingga membasuh kepala lantas disertai dengan membasuh telinga. Siapa mereka? Para sahabat. Jelas tuntas. Ya. Sehingga kalau ada perkara-perkara baru dalam agama ini perlu kita ukur. Pertama, ibadah itu telah ditetapkan waktunya. Sehingga ketika penentuan waktu itu tidak ada, bahkan waktu itu berselisih, kata ulama A waktunya ini, yang lain B, yang lain C, dan seterusnya, menunjukkan itu bukan bagian dari agama. Karena waktu ibadah itu telah ditentukan. Tidak boleh mentang-mentang pandemi dan baru diizinkan sekarang di bulan Desember untuk melaksanakan umroh, tanggung ya nges 2 tahun tehajian. Lalu mereka mengadakan apa? Umroh sekaligus hajian di bulan Desember. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena waktu beribadah haji itu harus di bulan yang telah ditetapkan. Kalau Desember sekarang kita masih pada bulan Rabiul Akhir. Kemudian yang kedua tolak ukurnya jamaah, bahwasanya dalam ibadah telah ditetapkan jumlahnya. Dalam ibadah ini jumlah rakaat salat sudah ditetapkan. Ibadah puasa jumlahnya telah ditetapkan. Kalau tidak 29 jumlahnya 30, mustahil sampai 31 hari, mustahil.
Mustahil kurang dari 29 hari sebagaimana bulan Februari, mustahil. Karena jumlahnya sudah ditetapkan. Sampai kapanpun salat subuh 2 rakaat, sampai kapanpun tidak boleh adanya pengurangan jadi 1 rakaat atau jadi 3 rakaat, tidak boleh. Sudah ditetapkan jumlahnya. Yang ketiga, bahwasanya ibadah itu telah ditetapkan tempatnya. Ya, ada ibadah-ibadah yang telah dikhususkan, ditetapkan tempatnya. Tahiyatul masjid, ya di masjid. Tidak boleh tahiyatul kantor. Antum masuk kantor, lalu sholat apa? Tahiyat di sana. Tidak, tempatnya sudah ditetapkan. Ibadah haji rangkaiannya tempat-tempatnya ada di Masy'aril Haram. Tidak boleh kemudian membuat tempat-tempat peribadahan haji itu selain dari Masy'aril Haram, tidak boleh. Seperti ibadahnya orang-orang Syiah, mereka ke Qum, ke Karbala sana, tidak boleh. Tempatnya sudah ditentukan. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan tempat ini mengatakan, la'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Tentunya akan berbeda antara kuburan dengan masjid. Masjid ini tempat ibadah, kuburan tempat mayat. Tidak boleh kemudian melakukan ibadah sholat, ruku, sujud sebagaimana dilakukan di masjid, dilakukan juga di kuburan. Tidak boleh. Apalagi sampai tawaf di kuburan. Di mana-mana tawaf itu aturan tawaf itu di mana? Di Ka'bah. Tempat sudah ditetapkan. Yang kelima jamaah, ibadah itu jenisnya sudah ditentukan. Akikah, Idul Quran, jenisnya sudah ditetapkan. Tidak boleh kemudian mentang-mentang sapinya kurang gede diganti dengan gajah. Atau tidak bisa beli domba diganti dengan kelinci. Kelinci juga nggak punya diganti sama marmot. Boleh tidak jamaah? Tidak boleh. Agama itu sudah menjelaskan jenis ibadah itu dengan apa. Yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ibadah itu sudah ditentukan sebabnya. Seperti tadi jamaah, bahwa kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sebabnya kita masuk masjid. Kita masuk mall, apakah ada sholat tahiyatul mall? Tidak ada, karena sebabnya adalah masuk masjid. Kita tahu keutamaan sholat jenazah, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laqad farratna qawarira katsira. Sungguh kita ini telah melewatkan, meninggalkan pahala-pahala yang sangat banyak, yaitu mensolati jenazah.
Sholat jenazah karena ada jenazah. Antum pulang ke rumah lalu sholat jenazah, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh kalau tidak ada jenazahnya. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Karena itu pentingnya bagi kita untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Karena di zaman seperti ini di mana orang-orang memiliki kesempatan untuk berbicara di media massa, di media elektronik, di medsosnya, dan gampang untuk kita mendapati, menonton, membaca dari konten-konten yang mereka buat. Kalau tanpa ilmu itu menyebabkan kita bingung. Karena itu ilmui sebelum kita berkata dan beramal. Yang kedua, pastikan belajar itu dari sumber yang benar. Karena sudah menjadi sunnatullah, orang yang menisbatkan diri kepada Islam, dia akan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah dalil. Karenanya tidak ada firqah-firqah, kelompok sakti-sakti yang sesat kecuali mereka memiliki dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu mereka, kenapa kemudian Rasul mengatakan hum finnar, mereka dalam neraka, mereka dalam kesesatan? Karena mereka tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang Rasul sabdakan, ma ana alaihi wa ashabi. Tidak sesuai dengan pemahaman Rasul dan para sahabat. Tentunya kalau dengan pemahaman Rasul dan para sahabat dalam beragama ini kelar, tidak akan kemudian menemukan kejanggalan, tidak akan menemukan penyimpangan. Yang ketiganya jamaah, bahwa belajar itu mesti ada tahapan dan skala prioritas. Dalam belajar ini ada skala prioritas. Maka mulailah sebagaimana Allah dan Rasulnya memulai. Allah memerintahkan kepada Rasul berdakwah sebagaimana Aisyah tadi menyampaikan yang berkaitan dengan tauhid. Karena tauhid akan membenarkan, memurnikan, mengesahkan diterima atau tidak salat, zakat, ibadah haji atau puasanya seseorang sejauh mana perhatiannya terhadap apa? La ilaha illallah. Karena kalau semua kajian kita ambil, waktu kita habis, maka pondasi awalnya harus dibangun dengan kokoh, yaitu memprioritaskan belajar kita secara runut, secara bertahap. Mulailah dengan belajar akidah dan tauhid. Karena buat apa bangunan itu dihiasi dengan beragam hiasan? Toh kalau pondasinya tidak kokoh, tinggal tunggu waktu roboh. Orang yang memperbaiki sholatnya, memaksimalkan puasanya, rajin dengan zakat dan sodakohnya, tapi rusak tauhidnya, maka itu tidak diterima. Karena syarat diterimanya ibadah adalah memurnikan
memurnikan tauhidul ibadah untuk Allah dengan ikhlas dan memurnikan tauhid kepada Rasul dengan ittiba. Dari konsekuensi keduanya maka menjadi syarat diterimanya ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada pertanyaan dipersilahkan.